Oke, pemirsa PJ TV yang berbahagia, masih bersama Asep Tapip dalam Ngopi ya. Kita lanjutkan segmen ini, masih membahas tentang Rabani ya. Waktu saya kecil di kampung saya di Pamengpeuk, saya dulu mengenal istilah Rabani itu. Termasuk SMA juga belum dikenal ya. Rabani itu nampaknya belum 10 tahun lah itu munculnya istilah itu ya. Ya. Saya lebih dikenal karena ada milik toko aja tuh pembuat pakaian yang Rabani itu. Bukan iklan ini mah. Cuma kenal itu istilah itu ya. Nah, jadi ini sejak kapan sih muncul gerakan yang memberikan istilah Rabani itu? Masya Allah. Rabani kami kuatkan terlebih dahulu ya. Rabani itu bukan salah satu produk yang sudah kita kenal ya. Okay. Pokoknya itu saja. Rabani itu adalah satu aksi yang dilakukan dengan penuh keyakinan untuk dekat dengan Allah, untuk mengamalkan apa yang ia fahami, untuk menjadi contoh yang terbaik bagi umat. Itu kan Rabani. Kapan sih munculnya Rabani itu? Gitu. Rabani itu sebenarnya muncul bukan pada masa kekinian. Dari dulu Rabani itu, insan-insan Rabani itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah menjadi contoh yang terbaik untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasulullah SAW untuk selalu menghapus dosanya dengan istighfar. Padahal Rasulullah tidak punya dosa, maksud. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuh, ada sosok hasanah bukan Khadijah. Ada sosok contoh tauladan yang terbaik agar dia dekat dengan Allah. Siapa itu? Rasul itu. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi contoh bagi kita semua. Apakah hanya Rasul? Sesungguhnya diikuti oleh sahabat-sahabat berikutnya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan terus sampai para pengikutnya, para tabi'in, dan insya Allah kemudian sekarang dilanjutkan oleh kita-kita semua. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan-golongan orang-orang yang Rabbani. Memang karena Rabbani itu kan sebenarnya akal kasar katanya Rob ya, jadi mendekatkan kepada yang Maha Kuasa. Saya ingat dulu waktu SMA tuh 80-an mendirikan kelompok remaja masjid tuh. Dulu kan boomingnya tahun 80 tuh. Masjid itu remaja bikin, jadi DKM kecil tuh ya. Nah, saya termasuk pendiri waktu itu ya, dan teman-teman yang suka nyekek botol saya ajak. Jadi pokoknya semua keahlian saya ajak, pokoknya pandai main gitar saya ajak, pokoknya semua potensi tapi saya arahkan ke situ dengan ustadz setempat gitu. Kan yang dihargai, yang dihormati. Nah, mungkin itu gerakan Rabani memang seperti itu ya, cuma tidak dikasih nama gitu. Betul. Di sekolah ataukah di masjid ataupun dimanapun, gerakan-gerakan Rabbani ini sesungguhnya sudah bergerak. Sudah ada ya kurang lebih sekitar mulai dari tahun 80. Walaupun hakikatnya sesungguhnya ajaran Rabbani itu sudah dari dulu sejak zaman Nabi Muhammad. Tapi pada Gen Z lah kalau orang-orang bilang. Gen Z sekarang ini memang sudah banyak apa istilahnya yang disebut dengan hijrah ya. Hijrah. Komunitas hijrah. Sesungguhnya ketika kita mendengar komunitas hijrah, mereka sedang berupaya menjadikan diri mereka menjadi insan-insan Rabbani. Dengan cara apa? Hadir dalam kajian-kajian di masjid, dalam kajian-kajian taklim di masjid. Kemudian di sekolah pun sering ada. Ada istilahnya rohis gitu rohis, ya. Rohis Irma sekarang istilah. Ikatan Remaja Masjid. Ikatan Remaja Masjid. Dan ini luar biasa apabila ketua DKM di seluruh jagat raya ini, ketua DKM memprogramkan tentang bagaimana merangkul anak-anak muda supaya mereka betul-betul menuju kepada arah Rabbani. Ini luar biasa. Kan sekarang itu yang sangat kita khawatirkan adalah bagaimana ketika anak-anak muda itu tidak kenal kepada Allah, tidak kenal dirinya gitu. Kalau dia mengenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Mereka yang tidak kenal dirinya, sehingga apa yang terjadi? Kata pengersa tadi, anak muda nyekek botol, dia nggak paham dirinya siapa gitu. Cari identitas kan itu. Alasannya mencari identitas. Saya ini sedang mencari identitas, siapa saya ini, tapi kenapa pelampiasan kepada nyekek botol misalnya. Maka DKM misalnya, para kepala sekolah misalnya, apalagi didukung oleh aparat pemerintah, baik RT, RW, dan setempat itu, mendukung terhadap pergerakan-pergerakan Rabbani ini. Sehingga menjadilah anak muda yang kita harapkan itu sebagai penghuni dunia ini, penghuni negara ini menjadi
insan-insan anak muda yang soleh dan solehah, yang robani gitu. Itu. Tentu harapannya kalau anak-anak muda, kalau negara ini diisi dengan anak-anak muda yang robani, tidak bisa dipungkiri lagi yakin negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena sesungguhnya ketika ada kecurangan dalam hal apapun, insya Allah tidak dilakukan oleh robani. Oke, sebenarnya kalau di Indonesia tuh sudah dijamin secara filosofis juga ya, kesepakatan kita tentang dasar negara Pancasila. Itu kan yang pertama ketuhanan. Itu kan robani ya. Robani loh, ajaran robani. Iya, robani. Jadi kalau orang Indonesia itu tidak bertuhan ya keluar saja di Indonesia. Nah itu dia, luar biasa sesungguhnya Pancasila itu ya. Ajaran robani itu sudah disematkan dalam sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua juga sama, kemanusiaan adil. Itu perintah juga ya. Perintah. Adil itu kan perintah ya. Persatuan bersatu. Wah, betul. Yang keempatnya musyawarah. Betul. Semuanya keadilan itu adil. Wah, sesungguhnya Pancasila itu semuanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu semuanya perintah-perintah Al-Quran. Memang diakui oleh founder Indonesia dulu. Itu hasil menggali akar budaya bangsa. Betul. Dan Islam termasuk kan yang pertama itu ada 7 kata terakhir yang dibuang itu kan jelas-jelas di situ ya. Betul. Dengan menjalankan syariat Islam yang itu dibuang supaya kelihatan Indonesianya gitu. Tapi mudah-mudahan yang Pancasila itu betul-betul bisa direalisasikan semuanya. Saya pernah menulis kalau Pancasila dijalankan dengan baik dan benar, Indonesia aman. Indonesia tentram, tidak akan ada korupsi, tidak akan pembulian, tidak ada penyalahgunaan gitu. Para ustadz, para alim ulama yang sering ceramah, sampaikan aja Pancasila itu ya, poin-poin Pancasila agar menyadarkan bagaimana sih sesungguhnya Pancasila itu sebenarnya. Jadi sepakat ya kalau sebenarnya generasi rabani di Indonesia itu sudah diwadahi oleh Pancasila. Jalankan aja Pancasila. Jalankan Pancasila udah robani itu. Insya Allah. Oke, demikian pemirsa ya, masyarakat madani yang diisi oleh generasi yang robani ya, itu sebenarnya sesungguhnya di Indonesia itu tidak harus mencari kemana-mana karena founding father kita, pendiri bangsa kita, pendahulu kita dulu sudah melandaskan pada itu. Ketuhanan yang Maha Esa adalah satu-satunya mungkin dasar negara yang ada di dunia ini ya, yang tidak ada di negara lain. Ya, negara lain mungkin tidak berdasarkan ketuhanan, hanya Indonesia yang berdasarkan ketuhanan. Jadi amatlah sangat tidak baik kalau kemudian masyarakat Indonesia tidak beragama atau bahkan perilakunya menyimpang dari agama. Karena ingat tadi Allah melihat kapanpun, dimanapun. Walaupun kita tidak melihat, yakin Allah melihat. Anak raja makan sirih di atas nampan. Cakep. Sekian saja, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah. Sekali lagi dimaafkan. Ya. Anak ayam turun 9, mati 1 tinggal 7. Sekian. 8, ya. Salah ya Pak? Oke, kalau begitu ditambah 1 jadi 8. Jadi 8. Anak ayam turun 9, mati 1 tinggal 8. Jadi acaranya sudah lekasan ya. Nah, kita juga acara ini saya kembalikan ke yang punya ya. Bibir dikulum, tersenyum renyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.